wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Jumardiansyah dari Politeknik Negeri Subang, Prodi Teknik Pemilihan dan Mesin dengan nomor pokok 10, 20, 60, 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang buku Pendidikan Pancasila dengan nama pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP, berisikan 10 bab. Bab 1 berisi tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Ada 3 isi materi tentang 1. Landasan dan tujuan, terdiri dari landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan landasan kultural. Dan tujuannya memiliki beberapa tujuan, yaitu tujuan nasional, tujuan pendidikan nasional, dan tujuan penyelenggaraan Pancasila di perguruan tinggi. 2. Rumusan Pancasila terdiri dari rumusan secara etimologis, terminologis, historis, dan filosofis. Tujuan mempelajari Pancasila adalah sebagai pedoman rakyat Indonesia yang mencakup sebagai suku dan agama, serta mencerminkan kehidupan sebagai bangsa Indonesia. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah adalah pedoman seluruh rakyat Indonesia, dan sejarah adalah guru sebagai kelangsungan hidup masa depan sampai sekarang. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia karena setiap bentuk memiliki arti masing-masing. Pengertian lambang negara ialah merupakan jati diri bangsa dan identitas dari NKRI. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Arti filsafat secara etimologi: 1. Teman kebijaksanaan. 2. Mencintai atau philein dan sophos. Secara arti filsafat itu umum dan luas artinya. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat yaitu sebagai jati diri bangsa Indonesia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis. Pancasila bersifat hierarkis dan piramida. Konsep dasar Pancasila dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai nilai, etika, dan norma. Ada 2 poin, yaitu A. Pengertian nilai, etika, dan norma. B. Pancasila sebagai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Ada 3 poin, yaitu A. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. C. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada 5 poin, yaitu A. Pengertian Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Ada 5 poin, yaitu A. Pengertian ideologi. B. Makna ideologi dan bangsa Indonesia. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. E. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU 11/2013. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Ada 2 poin, yaitu A. Perkembangan demokrasi di Indonesia. B. Konsep demokrasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ada 4 poin, yaitu A. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. B. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. C. Macam-macam hak asasi manusia. D. Pemahaman hak
dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9 memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada 7 poin, yaitu A. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. B. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. C. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Hubungan pembukaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. E. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. F. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan G. Struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada 5 poin, yaitu pengertian paradigma Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila sebagai paradigma dan kehidupan kampus, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Sekian review dari buku Pendidikan Pancasila. Buku ini bagus dipelajari di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.